Oke, mari kita bedah ini ya. Anda pernah nggak kepikiran siapa sih sebenarnya yang wajib bayar pajak penghasilan, PPh itu, di Indonesia? Nah, kita dapat sumber bagus nih, analisis judulnya Subjek Pajak Penghasilan dalam Sistem Perpajakan Indonesia. Jadi misi kita sekarang simpel aja. Ngupas bedanya WPDN, wajib pajak dalam negeri, sama wajib pajak luar negeri, WPLN. Plus, dampaknya buat Anda apa? Betul sekali. Dan ini seringkali orang nggak sadar ya, penentuan status WPDN atau WPLN ini bukan cuma ya formalitas administrasi. Ini tuh fondasi sistem pajak kita loh, menentukan banget seberapa luas kewajiban pajak Anda. Makanya definisi yang jelas kayak di sumber ini penting banget, biar adil terus juga ya menghindari sengketa gitu. Oke. Jadi ada dua kubu utama ya, WPDN dan WPLN. Nah, siapa aja sih yang bisa masuk kategori ini? Kalau lihat di Undang-Undang PPh, ada 4 subjek pajak. Orang pribadi, kayak kita-kita ini, terus warisan belum terbagi, ini dianggap satu entitas sementara. Lalu ada badan, ini luas ya, bisa PT, CV, koperasi, yayasan, macam-macam bentuk usaha pokoknya. Dan terakhir bentuk usaha tetap atau BUT. Nah, keempat ini bisa jadi WPDN atau WPLN. Nah, ini dia nih pembeda utamanya, yang sering jadi momen aha gitu. Kalau Anda statusnya WPDN, Indonesia itu berhak majekin penghasilan Anda dari manapun di seluruh dunia. Jadi, konsepnya itu worldwide income. Jaring pajaknya luas banget. Wah, worldwide income ya? Beda dong sama WPLN? Beda banget. Kalau WPLN itu cuma kena pajak atas penghasilan yang sumbernya dari Indonesia aja, gitu. Aturan mainnya jelas kok, ada di pasal 2 Undang-Undang PPh. Sip, jelas ya beda cakupannya. Nah, terus gimana caranya seseorang, misalnya orang pribadi, bisa dapat status WPDN? Oke, ada 3 jalur utama nih, sesuai pasal 2 ayat 3 UU PPh, terus diperjelas lagi di PER 43 tahun 2011. Pertama, kalau Anda punya tempat tinggal di Indonesia, ini bukan cuma alamat KTP ya, tapi tempat Anda beneran tinggal, menetap gitu. Oke, tempat tinggal. Yang kedua? Kedua, kalau Anda berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam setahun pajak. Dan ini nggak harus berturut-turut ya. Yang penting total harinya dalam 12 bulan itu segitu. Oh, akumulasi ya, nggak harus nyambung. Paham? Terus yang ketiga? Nah, yang ketiga ini agak unik. Kalau Anda punya niat untuk tinggal di Indonesia. Niat. Gimana tuh cara buktiinnya? Kan agak abstrak ya, niat itu. Betul, makanya perlu pembuktian objektif. Misalnya nih, Anda punya kontrak kerja jangka panjang di sini. Atau punya izin tinggal kayak KITAS gitu, yang lebih dari 183 hari. Atau bahkan sampai bawa keluarga pindah ke Indonesia. Itu bisa nunjukin niat. Nah, cukup salah satu dari 3 itu terpenuhi, tempat tinggal, 183 hari, atau niat tadi Anda sudah dianggap WPDN. Wah, cukup salah satu aja ya? Oke. Tapi ngomong-ngomong soal aturan, ada pengecualian nggak sih? Ada yang menarik nih. Sejak UU Cipta Kerja, detailnya ada di PMK 18 tahun 2021. Jadi, buat warga negara asing, WNN, yang punya keahlian tertentu dan jadi WPDN, ada semacam insentif. Selama 4 tahun pajak pertama, mereka cuma kena PPh atas penghasilan dari Indonesia aja. Belum worldwide income. Tujuannya jelas ya, buat narik talenta ahli global ke sini. Oh gitu. Jadi kayak masa transisi gitu ya pajaknya. Menarik. Terus, ini juga sering ditanya ini. Bisa nggak sih warga negara Indonesia, WNI, malah jadi WPLN statusnya? Misalnya yang kerja lama di luar negeri. Bisa banget. Jadi kalau Anda WNI terus tinggal di luar negeri lebih dari 183 hari setahun dan ini ada syarat tambahannya ya, bisa membuktikan kalau pusat kegiatan utama Anda kayak kerjaan, bisnis, keluarga inti memang di luar negeri, plus Anda juga jadi subjek pajak di negara tempat Anda tinggal, Anda bisa ajukan namanya Surat Keterangan WPLN atau SKWPLN ke DJP. Ini penting buat teman-teman diaspora, biar pajaknya nggak double dan ada kepastian hukum. Aturannya juga di PMK 18 tadi. Oke, jelas ya buat WNI di luar negeri. Nah, tadi di awal disebut juga soal BUT, bentuk usaha tetap. Itu apa lagi? Pada dasarnya kayak perwakilan
Atau bisa dibilang jejak kaki bisnis dari WPLN. Bisa orang pribadi atau badan usaha asing yang cukup signifikan di Indonesia. Contohnya apa? Bisa kantor cabang, pabrik, gudang, atau proyek konstruksi yang jalannya lama. Bisa juga agen yang punya wewenang bertindak atas nama perusahaan asing itu secara rutin. Intinya, ada kehadiran fisik atau aktivitas bisnis yang sifatnya tetap dan berkelanjutan di sini. Oke, jadi kayak kantor bayangan gitu ya? Bisa dibilang gitu, tapi lebih ke kehadiran bisnis yang permanen lah. Nah, yang penting dipahami meskipun induknya itu WPLN, BUT ini diperlakukan seperti WPDN, Badan, untuk urusan PPH di Indonesia. Ini ada di pasal 2 ayat 5 UU PPH. Ini cara Indonesia sebagai negara sumber penghasilan buat memastikan bisa memajaki keuntungan bisnis asing yang beroperasi signifikan di wilayahnya. Paham. Jadi BUT itu statusnya WPLN, tapi perlakuan PPH-nya kayak WPDN Badan ya? Oke. Nah, setelah kita bahas semua ini, apa sih artinya buat Anda, para pendengar, secara praktis, kenapa status WPDN atau WPLN ini penting banget? Penting banget. Status ini menentukan setidaknya 2 hal praktis yang utama. Pertama, kewajiban lapor SPT tahunan. Kalau Anda WPDN atau punya BUT di sini, ya wajib hukumnya lapor SPT setiap tahun. Tapi kalau Anda WPLN selain BUT, umumnya nggak perlu lapor SPT. Kenapa? Karena pajaknya biasanya udah dipotong final, namanya PPH pasal 26, sama pihak yang kasih penghasilan di Indonesia. Oh, jadi WPLN lebih simpel ya. Pajaknya udah beres dipotong. Terus yang kedua, Kedua, cara pajaknya dihitung dan dibayar. Kalau penghasilan WPDN itu bisa kena berbagai macam potongan PPH, kayak pasal 21 buat karyawan, 22 buat impor beli barang tertentu, 23 buat jasa sewa bunga dividen. Nah, potongan-potongan ini nanti bisa jadi kredit pajak, artinya pengurang pajak yang harus Anda bayar pas lapor SPT tahunan. Sebaliknya, kalau penghasilan WPLN, yaitu tadi, langsung dipotong PPH pasal 26 yang sifatnya final, tarif umumnya 20%, tapi bisa lebih rendah kalau ada perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B antara Indonesia dan negara asal si WPLN. oke, jadi jelas banget bedanya ya, lapor SPT dan cara pajaknya dipotong dibayar. Sip. Jadi, kesimpulannya nih ya, status WPDN atau WPLN itu bukan sekedar label administrasi. Ini nentuin banget apakah penghasilan global Anda kena pajak di Indonesia atau cuma yang nggak di sini aja. Gimana cara bayar pajaknya, dan perlu lapor SPT tahunan atau enggak. Detailnya memang lumayan rumit, ada di UU PPH dan aturan pelaksananya. Betul sekali. Dan ini mungkin bisa jadi bahan renungan penutup ya. Di era ekonomi digital kayak sekarang, kita lihat banyak banget raksasa teknologi global yang dapat untung besar dari pasar Indonesia. Tapi seringkali mereka nggak punya kantor fisik yang tradisional, kayak definisi BUT yang kita punya sekarang. Kehadiran fisiknya minim. Pertanyaannya jadi, apakah definisi BUT kita yang sekarang ini masih cukup relevan buat menangkap apa yang disebut kehadiran ekonomi signifikan mereka? Gimana caranya kita memastikan mereka ini ikut berkontribusi pajak secara adil di Indonesia, tempat mereka dapat untung besar? Wah, ini jadi tantangan besar dan perdebatan yang lagi panas banget buat para pembuat kebijakan pajak. Nggak cuma di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Wah, iya juga ya. Tantangan zaman now banget itu. Oke, jadi itu dia kupasan kita soal subjek pajak PPH. Semoga bermanfaat ya buat Anda semua.